Di tengah luasnya gurun pasir di Jazirah Arab, ada legenda lama yang diwariskan turun-temurun oleh para penggembala dan kafilah. Mereka berbicara tentang sebuah kota Mekah yang konon tenggelam di bawah pasir. Kota itu memiliki tiang-tiang menjulang, istana dari emas, taman yang hijau di tengah padang yang tandus. Namanya adalah Iram Zatul Imad, Iram kota yang bertiang tinggi. Al-Quran menyebut kota ini dengan penuh peringatan. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi? Quran Surat Al-Fajr ayat 6-7. Kisahnya bukan sekedar dongeng. Ini adalah pelajaran besar tentang kesombongan manusia dan murka Allah yang nyata. Ribuan tahun yang lalu, sebelum Nabi Ibrahim lahir, di bagian selatan Jazirah Arab, wilayah yang sekarang disebut Yaman dan Oman, hidup sebuah bangsa kuat bernama kaum Ad. Mereka adalah keturunan Ad bin Iram bin Sam bin Nuh, berarti mereka berasal dari garis keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad terkenal dengan tubuh mereka yang tinggi, besar, dan kuat. Mereka pandai membangun kota Mekah dengan tiang-tiang raksasa yang tak pernah dibuat oleh bangsa manapun sebelumnya. Allah menyebut mereka dalam Al-Quran yang belum pernah diciptakan yang serupa dengan itu di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 8. Mereka hidup makmur, subur, dan sejahtera. Angin bertiup lembut, hujan turun dengan teratur. Tanah mereka menghasilkan buah dan gandum. Mereka memiliki segalanya. Tapi sayangnya, mereka lupa kepada Sang Pemberi nikmat. Kemakmuran membuat mereka lupa diri. Mereka merasa paling kuat di muka bumi. Mereka berkata dengan sombong, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Quran Surat Fussilat ayat 15. Padahal kekuatan mereka adalah karunia Allah. Tapi mereka justru menantang Allah dan menganggap diri mereka penguasa dunia. Di kota utama mereka, Iram Zatul Imad, mereka membangun istana dengan tiang-tiang tinggi, dinding berlapis emas, dan taman-taman yang dipenuhi air mancur. Mereka berkata, "Kami akan membangun kota yang kekal yang tak akan pernah hancur." Kota itu menjadi simbol kemewahan dan kesombongan. Namun, di balik kemegahannya, mereka menyembah berhala, melupakan ibadah, dan menindas orang lemah. Lalu Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, seorang lelaki soleh bernama Hud alaihissalam. Hud berdiri di tengah mereka dan berkata dengan lembut, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Mengapa kalian tidak bertakwa?" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Hud mengingatkan mereka agar tidak sombong, agar tidak merasa paling kuat, agar tidak menindas sesama. Tapi mereka menertawakannya. Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami agar kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Hud?" Mereka menuduh Hud gila, menganggap dakwahnya sebagai lelucon, padahal Hud hanya ingin mereka kembali kepada Allah. Allah memberi mereka waktu, memberi kesempatan untuk bertobat, tapi mereka tetap membangkang. Maka azab pun mulai datang perlahan. Langit menjadi kering, hujan tak lagi turun, tanaman layu, sungai mengering, dan angin panas mulai berhembus. Kaum Ad mulai panik. Mereka mengirim utusan ke kota Mekah untuk berdoa agar hujan turun. Namun, yang mereka dapatkan bukan rahmat, melainkan angin kehancuran. Dalam Al-Quran disebutkan, "Maka kami kirimkan kepada mereka angin yang sangat dingin lagi kencang pada hari-hari yang sial." Quran Surat Al-Fussilat ayat 16. Langit berubah gelap. Dari kejauhan terlihat awan besar bergerak mendekat. Kaum Ad bersorak gembira. Mereka mengira itu adalah awan hujan. Mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Namun Hud berkata, "Itu bukan awan rahmat, itu azab yang kalian minta untuk disegerakan." Awan itu ternyata badai besar. Angin berhembus dengan kekuatan yang belum pernah mereka rasakan. Ia menghancurkan rumah, merobohkan tiang-tiang tinggi, mengangkat manusia ke udara, lalu menghantamnya mereka ke tanah.
Pada itu berlangsung 7 malam 8 hari tanpa henti. Al-Quran menggambarkan dengan dahsyat. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka engkau lihat kaum itu berkelimpangan seperti batang pohon kurma yang tumbang. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 7. Dan ketika badai berhenti, tak ada satupun dari mereka yang hidup. Kota Iram yang megah pun hilang di telan pasir gurun. Selama berabad-abad, kaum Arab hanya mengenal kisah kaum Ad sebagai cerita dalam Al-Quran. Tak ada yang tahu di mana kota itu berada. Namun pada tahun 1990-an, para arkeolog Amerika dan Oman menemukan reruntuhan misterius di padang pasir Rub al-Khali, gurun terbesar di dunia yang sering disebut lautan pasir. Mereka menemukan sisa-sisa bangunan dengan tiang-tiang batu tinggi, puing-puing menara, dan jalan-jalan kuno yang menunjukkan peradaban besar pernah berdiri di sana. NASA bahkan menemukan lewat foto satelit adanya jejak jalur perdagangan kuno yang menuju ke satu titik. Dan titik itu adalah Ubar, yang oleh para ilmuwan diduga sebagai Iram Zatul Imad. Temuan ini membuat dunia gempar. Al-Quran ternyata benar menyebut kota yang pernah nyata dan hilang begitu saja karena kesombongan penduduknya. Kisah Iram Zatul Imad bukan sekedar kisah sejarah. Ia adalah peringatan keras untuk semua zaman. Kaum Ad hancur bukan karena miskin atau lemah, tapi karena sombong, menolak kebenaran, dan merasa paling hebat. Allah tidak murka karena kekayaan, tapi karena kesombongan terhadap pencipta kekayaan. Kita pun hari ini hidup di dunia modern, dengan gedung tinggi, teknologi canggih, dan kemegahan kota. Tapi kalau hati manusia sombong, merasa tidak butuh Allah, maka sejarah pun bisa terulang hanya dengan satu tiupan angin dari langit. Hud alaihissalam berkata di akhir dakwahnya, "Aku sampaikan kepadamu amanat Rabbku. Aku memberi nasihat kepadamu, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 68. Semoga kita tak menjadi seperti mereka. Mari kita belajar bahwa kemegahan dunia bukan ukuran kebahagiaan, dan kekuatan bukan jaminan keselamatan. Yang menyelamatkan hanyalah iman, syukur, dan kerendahan hati. Gurun Rub al-Khali kini masih menyimpan rahasia. Pasirnya terus bergerak, menutupi jejak masa lalu. Tapi kisah Iram Zatul Imad tetap abadi, menjadi cermin bagi manusia yang ingin melihat betapa cepat kemegahan bisa berubah menjadi kehancuran. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 2.